Saya dekat sama Bu Susi udah agak panjang, jadi bukan kemarin aja. Nah, soal Bu Susi itu saya punya pengalaman nih soal Bu Susi. Kita ada chemistry nggak? Anis Susi. Asu namanya. Cengar-cengir aja kesana kemari itu orang. Galang sana, galang sini, isi otak nggak ada. Karena kita ini begitu orangnya. Kalau udah sibuk tuh dianggap sukses. Bego itu. Sibuk bukan sukses. Sukses tuh kelihatan jejaknya dan penyelesaiannya gitu. Memberantas korupsi bagaimana? Bahwa ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Mana proposalmu memberantas korupsi? Nggak ada kok. Lorong mereka mau berkuasa kok. Yang berkuasa yang punya proposal dong. Dan harusnya presiden capres-capres nih mulai ngomong itu. Kalian bisa memberantas korupsi nggak? Kami melihat banyak orang-orang berintegritas. Peraturannya ada, tapi harus ada kemauan dari pemegang kewenangan tertinggi untuk memberikan backup. Ntar apa-apa, perkuat KPK kamu. Bagaimana memberantas korupsi? Perkuat. Lo KPK 1 miliar, kamu 100 triliun kok. Pimpinan KPK itu kita pilih dengan ongkos kurang dari 1 miliar rupiah. Tapi Presiden Republik Indonesia besok kita akan pilih dengan uang 100 triliun rupiah. Mana bisa tanggung jawab pemberantasan korupsi diberikan ke satu lembaga yang pimpinannya dipilih dengan uang 1 miliar? Bagaimana kok dibalik-balik? Logika-logika ini yang mesti kita lawan. Yang kedua, deretkan orang-orang berintegritas yang berani, yang kemudian secara sistemik dan sistematis memerangi mafia itu. Jangan pengecut dong mau jadi presiden tapi nggak ada janjinya. Apa janji kalian berantas korupsi? Oh, perkuat KPK, ikut demo. Tuh masa-masa yang demo pendukung capres. Capresmu mana? Ngomong dong. Kasih proposal yang jelas. Bila perlu kasih harinya. Kasih agenda kepada rakyat. Kasih jadwal kepada bangsa ini. Jangan kita disuruh tepuk tangan terus tapi nggak selesai masalah. Soal bagaimana? Ini bukan masalah baru bagi umat manusia. Di negara-negara lain kita pun menyaksikan, bahkan di beberapa negara dibuatkan undang-undang khusus untuk bisa memberantas mafia. Kalian bisa memberantas korupsi nggak? Cengar-cengir aja kesana kemari itu orang. Mana proposalmu memberantas korupsi? Nggak ada kok. Galang sana, galang sini, isi otak nggak ada. Ya kalau saya jadi presiden, saya akan memberantas korupsi. Saya yang memberantas korupsi, bukan KPK. Saya yang dipilih oleh rakyat. Saya bilang, saya setahun sebagai presiden, saya kubur itu korupsi bisa itu. Power presiden terlalu besar. Dan saya akan berjanji kepada rakyat, setahun saya kubur. Saya yang berjanji. Jangan pengecut dong mau jadi presiden tapi nggak ada janjinya. Reformasi dulu punya beberapa agenda. Sebagian sudah beres. Nah, agenda KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang masih ada. Dan seakan merebak secara pelan-pelan. Nah, ini yang harus dibereskan. Kalau Pak Anies bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi presiden, saya ikut milih dia. Kalau dia bisa jelaskan kepada saya, begini cara saya, kalau tidak akan terjadi korupsi selama saya memerintah, saya pilih dia, biar saya kader PDIP. Jadi kita ini jujur, jadi nggak usah sok lebih bersih dari yang lain. Disinilah hebatnya Anies. Jadi kalau dibilang tadi, adakah korupsi di DKI selama Anies, saya bilang pasti ada. Mau kita buka-bukaan, ayo kita lakukan pansus. Turun KPK, periksa kembali ulang. Kalau kita mau jujur, itu kayak kentut ya. Kita nggak bisa raba, baunya kerasa. Bagaimana proyek dibagi-bagi, bagaimana proyek nggak selesai ditutupin. Udah deh. Di mana ada percaya di Republik ini tidak ada kasus? Coba saya tanya, jujur. Kalau ada kemauan politik bisa dibereskan. Tapi kalau tidak ada kemauan politik, sulit. Karena urusan seperti ini membutuhkan sikap yang tegas dari yang paling atas. Ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, maka pemberantasan korupsi. Narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak. Narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak. Narasi perubahan itu kan mengesankan dirinya suci, Bang. Dirinya baik, Bang. Tapi kasus ini tentu
ibarat hujan setahun, nah kena panas sehari ini, Ya, selesai barang. Tapi satu hal ya, bahwa kasus Pak Joni Plate ini tentu menjadi beban dan pukulan telak bagi partai politik yang ada di Poros Perubahan. Bukan hanya bagi Pak Surya Paloh, bukan hanya bagi Nasdem, bukan hanya bagi Anies, tapi PKS dan Demokrat agak sulit membangun narasi perubahan. Orang boleh mengusung sesuatu yang dia kasih nama perubahan atau apapun, tapi harus bertanggung jawab untuk menyatakan bahwa Anda mau merubah apa, Anda mau pendiriannya apa. Saya tuh ya mendengar pidato dari teman-teman yang menyebut diri perubahan, kok isinya semua ingin melanjutkan. Aneh juga itu ya. Salah dengar kali saya itu. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia, Fachri Hamzah, mengkritik calon presiden atau capres Anies Baswedan dan Partai Nasdem karena terlalu cepat menggalang anasir pertengkaran di publik. Sebab politik gagasan dianggap menjadi tidak penting karena mengedepankan politik perasaan. Penggalangan anasir-anasir itu membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab setiap pertengkaran tidak rasional itu biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap lebih penting, tegas Fachri Hamzah dalam keterangannya. Hal itu disampaikan Fachri Hamzah menanggapi hasil riset digital Gelora Pertamaya yang memotret gagasan 3 bakal calon presiden atau baca pres dalam acara Rekernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia atau APEKSI yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12 sampai 14 Juli 2023 lalu. Menurut Fachri Hamzah, jika masih ada baca pres yang masih mengandalkan politik perasaan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik. Itu waktunya move on. Kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah. Membangun kekuatan tengah itu punya mimpi buruk untuk Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia, ujarnya. Dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini, lanjut Fachri, maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang, karena semuanya bersatu membangun Indonesia. Kami setuju dengan gagasannya. Apabila gagasan itu diteruskan, Partai Gelora siap menyuarakan bahwa Indonesia masih memerlukan negosiasi, karena krisis belum selesai. Kalau nggak bersatu, berbahaya sekali. Apalagi dijadikan dasar untuk bertengkar, tambahnya. Fachri menilai dari ketiga baca pres saat ini, yang paling berpulang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, bukan Anies Baswedan. Apalagi sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintah Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan rekonsiliasi nasional, sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pak Prabowo itu sebenarnya berjuangnya sudah lama. Anda tahu waktu kita masih di lapangan dulu, Pak Prabowo itu sudah kita dengar berbeda pendapat dengan Orde Baru. Menurut saya, pidatonya dari dulu itu, dia itu kan luar biasa. Dia ingin semua partai itu instrumennya demokrasi. Begitu dia pensiun, dia buat partai dan begitu setia dia di jalan partai politik, serta sempat menjadi oposisi, ungkapnya. Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahean ikut mengomentari wacana duet Anies Baswedan dan Susi Pujastuti sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Kendati rencana duet itu mendapat restu dari Nasdem dan PKS, namun bagi Ferdinand, memasangkan dua ex-menteri Presiden Joko Widodo itu sukar terrealisasi. Penyebabnya adalah Partai Demokrat. Ferdinand mengatakan, duet Anies Susi jelas ditolak mentah-mentah oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang selama ini digadang-gadang jadi cawapres Anies. Ferdinand juga yakin duet ini bakal ditolak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, sebab Anies Susi hanya pasangan abal-abal. Masalahnya adalah AHY dan SBY tak akan setuju. Karena ini pasangan ecek-ecek, kata orang Medan. Pasangan abal-abal, kata orang sini. Kata Ferdinand Hutahean dilansir dari populasi.id
di laman Twitternya Rabu 26 Juli 2023. Sebagaimana diketahui, bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyambangi kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti di Pangandaran, Jawa Barat, Senin 24 Juli 2023. Kedatangan Anies ini dinilai untuk mengajak Susi sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Diketahui Anies mendapat kuasa dalam memilih pendampingnya untuk Pilpres 2024. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menilai Susi memiliki semangat yang sama dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurut Mardhani, DPP PKS tidak keberatan jika nantinya Susi terpilih sebagai pendamping Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Cocok Anies Susi yang pertama. Kalau calon wakil presiden Mas Anies perempuan, nilai tambahnya tinggi. Saya menyatakan dengan tegas 100% Susi punya kans memberi kemenangan, ujar Mardhani saat dihubungi Selasa 25 Juli 2023. Saya beberapa kali main ke rumah Ibu Susi. Kita ngobrol nyambung sekali. Kami merasa cocok. Kita perlu daya dobrak, tambahnya. Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga memberikan respons yang positif ketika ditanya kan Susi menjadi pendamping Anies. Menurutnya, selama ini Susi punya rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Namun Ahmad Ali mengembalikan semua keputusan di tangan Anies Baswedan.